Ade Rustiniwati, nomor peserta PPG 2015 0828 0528, NIM 2090 1849 5183. Saya peserta dari SMP Negeri 3 Busunggiu, Kabupaten Buleleng, Bali. Hari ini pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 9 WITA, saya akan mengikuti ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Anak-anak, kita berjumpa kembali pada hari yang cerah ini ya. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya silakan dipimpin oleh Ari ya, silakan Ari. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Hari sudah memimpin doanya dengan hikmat ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya. Jadi, Ibu Arab semuanya baik, semuanya sehat ya. Walaupun kita masih dalam keadaan pandemi, ingat selalu belajar dengan semangat ya. Kemudian, ketika keluar rumah, pakai masker, hindari kerumunan, jaga jarak ya. Oke, sudah semua hadir? Sudah. Ibu lihat di sini masih ada beberapa orang yang belum hadir ya, mungkin karena kendala sinyal. Nah, jadi anak-anak ingat nanti isi link absen yang sudah Ibu kirimkan ya di WA Group ataupun di Google Classroom ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, mari kita melakukan peregangan otot ya. Bisa didengar suara Ibu anak-anak? Bisa enggak, Bu? Ya, jelas ya? Jelas. Ya, karena sinyalnya kurang bagus ya, jadi Ibu cek suaranya ya. Jadi kalau misalnya nanti kurang bagus, silakan kalian katakan, Bu, sinyalnya kurang bagus atau tidak kedengeran gitu ya, silakan. Oke, langsung saja kita mulai peregangan ya. Silakan kalian berdiri semuanya ya. Jadi kita melakukan peregangan otot karena Ibu lihat di sini masih ada yang kurang fokus ya. Jadi agar kita fokus semuanya bersama seperti ini. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, lanjut sedikit anak. Yang ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah cukup. Silakan duduk anak-anak. Ada yang masih ingat sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Agaman dan atletik. Yang tepat adalah perubahan akibat interaksi antar ruang ya. Nah, jadi hari ini materi kita adalah materi baru di bab 2 ya. Nah, jadi kita membahas materi mengenai interaksi sosial ya. Sebelum kita memulai pelajaran, jadi Ibu ingin bertanya dulu, dengan siapa saja kalian berbicara hari ini? Dengan Bapak, Bu. Dengan Bapak. Dengan Ibu, Bu. Dengan Ibu. Dengan Ibu. Pak. Kakak, Ya, adik. dengan anggota keluarga ya di rumah. Oke, ada yang tidak berbicara sama siapapun di rumahnya? Tidak. Ya, Bu. Ya, pasti semua orang itu berbicara ya, walaupun hanya sepatah dua patah kata ya. Nah, itu dinamakan apa anak-anak? Interaksi. Ya, betul, interaksi ya. Jadi, interaksi itu dilakukan oleh siapa saja anak-anak? Semua orang. Ya, Semua semua orang ya. Ya, jadi selain manusia itu sebagai makhluk individu, itu juga sebagai makhluk apa? Sosial. Iya, benar sekali, makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial anak-anak? Saya Bu. Ya, silakan Ayu, Lestari. Makhluk sosial adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, benar sekali ya. Jadi makhluk yang tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi selalu membutuhkan bantuan orang
lain ya. Anak-anak, agar kita lebih berfokus untuk pembelajaran ini, silakan kalian aktifkan kameranya ya. Nah, sekarang Ibu akan share di sini. Silakan kalian cermati. Sudah kelihatan anak-anak? Belum. Belum. Udah, Bu. Ya, Udah, sudah Bu. ya. Ya, Udah. jadi yang kita bahas di sini adalah materi interaksi sosial ya anak-anak. Nah, untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menjelaskan pengertian interaksi sosial secara tepat. Yang kedua, menyebutkan syarat-syarat interaksi sosial secara tepat. Yang ketiga, menguraikan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial secara tepat. Yang keempat, menganalisis bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif ya. Yang kelima, nah ini untuk keterampilannya kalian nanti menyajikan hasil analisis contoh interaksi sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kalian ya. Kemudian untuk teknik penilaian ya, teknik penilaiannya di sini Ibu ambil untuk teknik sikapnya. Penilaian sikap itu menggunakan observasi dan jurnal atau jurnal ya. Dan keterlibatan kalian dalam pembelajaran daring ini. Jadi segala gerak-gerik kalian akan Ibu amati ya. Jadi Ibu harap kalian tetap fokus ya untuk mengikuti pembelajaran. Untuk pengetahuan ini menggunakan tes tertulis dan penugasan. Untuk keterampilannya menggunakan non-tes ya. Jadi ada nanti kegiatan diskusi dan presentasi. Jadi Ibu amati siapa yang bisa menjawab ya. Kemudian siapa yang bisa menanggapi. Itu mulai dari awal pembelajaran sampai akhir Ibu amati ya. Kemudian untuk pembelajaran daring di sini menggunakan model inquiry learning ya. Zoom meeting seperti yang sekarang kita lakukan, WA group dan Google Classroom ya. Selanjutnya anak-anak, di sini ada peta konsep ya sebagai gambaran umum dari pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat anak-anak? Bisa. Ya, sekarang kita lanjut saja ya ke materi yang pertama tentang pengertian interaksi sosial. Oke, anak-anak bisa dicermati gambar yang ditampilkan? Bisa. Ya, ada yang tahu gambar apa ini anak-anak? Siapa yang bisa? Yang pertama ya, yang ini, yang Ibu tandai. Seorang guru mengajar murid. Ya, benar sekali. Arisuta ya. Jadi seorang guru mengajar siswanya di kelas ya. Oke, anak-anak, dari gambar yang pertama ini, kira-kira ini termasuk interaksi yang bagaimana? Interaksi antara siapa dengan siapa? Interaksi kontak, Bu. Ya, kontak sosial ya. Apakah sudah terjadi kontak sosial? Ya, sudah ya. Jadi ini merupakan interaksi antara seorang individu dengan kelompok. Ya. Jadi seorang guru, ini individu, kemudian ini siswa ya, sekelompok siswa. Ya. Nah, ini termasuk interaksi langsung atau tidak langsung anak-anak? Langsung. Iya, benar sekali. Interaksi secara langsung. Nah, kemudian kalian cermati di sini yang di sebelahnya gambar orang sedang mengerjakan apa ini? Kerja kelompok. Ya, Kerja kelompok, Bu. Kerja kelompok ya. Kelompok, Bu. Ya, kira-kira ini interaksinya interaksi langsung atau tidak langsung? Langsung. Langsung, Nah, Bu. ini kalian lihat di sini ada apa? Ini ada laptop ya. Ya. Ya, Ya. kalau ada laptop begini, kemungkinan besar ini mereka ini sedang kuliah ya, kuliahnya daring. Seperti yang kita lakukan sekarang ya, belajarnya belajar daring. Ya, berarti kalau belajar daring itu termasuk interaksi langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Ya, langsung, benar Bu. sekali ya, tidak langsung ya. Nah, jadi seperti sekarang pembelajaran yang kita lakukan ya, daring. Jadi kita melakukan interaksi secara tidak langsung. Ya, apa sih itu interaksi anak-anak? Ada yang bisa?
Apa Hubungan interaksi timbal sosial? balik. Ya, hubungan timbal balik. Oke, yang lain ada yang bisa menanggapi lagi? Hubungan timbal balik antara siapa dengan siapa? Antara dua individu atau lebih. Iya, tepat sekali ya, Arista. Jadi benar sekali ya. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih ya. Satu lebih. Ya, yang saling mempengaruhi ya. Jadi orang itu bisa individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok ya. Nah, kemudian kalian cermati lagi di sini. Nah, ini ya. Jadi orang ini sudah melakukan interaksi sosial ya. Karena apa? Karena saling beraksi dan ada reaksinya. Ya, saling berjabat tangan, kemudian ada stimulus ya, kemudian dibalas dengan respon. Nah, jadi anak-anak perlu kalian ketahui ya, kalau interaksi itu, jadi kalau misalnya kalian diam, ada orang lain yang diam di sebelah kalian, kalau kalian tidak saling menyapa, tidak saling bersapa ya, itu belum dikatakan sebagai kontak Individu. sosial. Ya, belum dikatakan sebagai kontak sosial. Tetapi kalau kalian saling senyum misalnya, saling berbicara, ya, kalian bertanya, teman kalian itu menjawab yang di sebelah kalian, nah itu dikatakan sebagai kontak sosial. Ya, artinya sudah ada aksi, reaksi, atau rangsangan dan dibalas dengan respon. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Lanjut. Nah, jadi apa saja sih syarat-syarat dari interaksi sosial? Ya, jadi ada Ya, ya apa? kontak sosial. Ya, ada Kontak dua sosial. ya. Sosial. Komunikasi. Benar sekali ya. Jadi ada kontak sosial dan komunikasi. Ya. Nah, kontak sosial ini ya. Jadi seorang ibu berbelanja ke pasar, pasti bertanya, "Bu, ini berapa harga bawangnya?" gitu ya. Kalau misalnya tidak berbicara seperti yang tadi Ibu katakan, berarti belum ada kontak sosial. Ya, bisa dipahami ya? Nah, kontak Bisa. sosial ini ada dua ya, kontak sosial yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya, dan ini komunikasi. Jadi kalau tidak ada komunikasi, itu juga tidak bisa terjadi interaksi sosial ya. Selanjutnya, nah ini ada ciri-ciri interaksi sosial anak-anak. Jadi ciri-ciri interaksi sosial itu harus ada dua orang atau lebih ya. Jadi kalau satu orang aja tidak mungkin terjadi interaksi sosial ya. Adanya hubungan yang timbal balik, diawali dengan kontak sosial, adanya dimensi waktu ya, dan tujuan pelaku ya. Nah, kemudian di dalam masyarakat itu terdapat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi anak-anak. Jadi ada 3 aturan ya, mengenai aturan ruang, waktu dan gerak maupun sikap tubuh ya. Jadi aturan mengenai ruang di sini maksudnya aturan di rumah, di sekolah dan masyarakat itu tentu berbeda ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi ketika Bisa. kalian di rumah ya, atau di rumah teman kalian, kemudian kalau di sekolah bagaimana kalian diatur ya, kemudian kalau di masyarakat bagaimana ketika bertamu ke rumah orang lain, nah itu tentunya berbeda ya. Kemudian waktu, nah mengenai waktu dulu dan sekarang itu tentu berbeda ya. Contohnya, jadi ketika kalian bersekolah di SD, waktu sekolah mungkin bisa lebih siang ya, jadi masih bisa ada pelonggaran. Nah, kalau di SMP ya, jadi lebih ketat lagi. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian mengenai aturan gerak dan sikap tubuh. Nah, ini misalnya ketika kalian setuju ya, mungkin kalian bisa menggunakan gerak yang menganggukkan kepala ya. Kalau tidak setuju bisa menggelengkan kepala ya, atau tersenyum kalau kalian suka ya. Kalau tidak suka mungkin bagaimana ya. Jadi menggunakan anggota
tubuh ya. Misalnya kalau bersedia itu seperti angkat tangan gitu ya. Bisa paham anak-anak? Bisa. Bisa. Ya. Lanjut ya. Nah, ini di sini contohnya interaksi langsung ya, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di awal, itu gambar-gambarnya. Kemudian interaksi tidak langsung. Nah, ini. Nah, jadi kalau dulu ini ya menggunakan HP, nah ini menggunakan laptop, nah kemudian menggunakan berbagai aplikasi online ya, seperti yang sekarang sudah semakin beragam aplikasinya ya, untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, bahkan sampai ke luar negeri ya. Nah, ini faktor-faktor yang melandasi interaksi sosial anak-anak. Jadi ada 5 ya. Nah, jadi ada imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Ya, kita mulai dari yang imitasi. Ya, apa itu imitasi anak-anak? Satu tindakan ya, suatu tindakan meniru orang lain ya. Nah, ini jadi semua dorongan untuk meniru orang lain itu tidak hanya berjalan dengan sendirinya ya. Nah, jadi kita dapat mengimitasi sesuatu jika terdapat sesuatu jika terdapat sikap menerima ya dan mengagumi terhadap apa yang diimitasinya itu. Nah, kalian perhatikan di sini ada gambar ya. Ini. Jadi seorang anak itu cenderung mengimitasi atau meniru gerakan orang di sekitarnya. Contohnya ini adalah ibunya ya. Nah, kalian perhatikan di sini semuanya sama ya, diikuti semua. Nah, biasanya yang melakukan imitasi itu adalah cenderung anak-anak balita ya. Jadi anak-anak yang masih balita, bayi 5 tahun ya. Jadi mereka cenderung meniru apa yang ada di sekitar orang yang ada di sekitar mereka ya. Misalnya contoh lainnya, seorang ibu yang masak-masak, kemudian anaknya pasti ikut nantinya bermain masak-masakan. Kedua di sini adalah sugesti ya, faktor yang kedua adalah sugesti. Jadi sugesti itu adalah pendapat atau saran, pandangan ya, sikap yang diberikan seseorang kepada orang lain ya, diterima tanpa ada daya kritik ya. Nah, jadi pada umumnya sugesti ini berasal dari orang-orang yang berwibawa, berpengaruh ya. Jadi penguasa, kelompok mayoritas, seperti reklam atau propaganda ya. Nah, contohnya di sini seperti dokter. Ya. Nah, jadi dokter ini memberikan saran-saran bagaimana agar pasiennya itu sembuh. Ya. Jadi dipengaruhi ya. Jadi agar pasiennya itu mau berubah sikapnya, agar mengikuti saran-saran dari dokter, misal minum obatnya 3 kali sehari. Jadi kalau tidak minum ya kembali lagi sakit ya. Tapi kalau misalnya bisa diikuti saran dokternya, pasti akan sembuh. Nah, itu artinya sudah disugesti oleh dokternya. Bisa dipahami ya? Bisa. Ya, lanjut. Nah, ini identifikasi. Nah, kalian perhatikan anak-anak. Identifikasi ya. Nah, ini kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain ya. Nah, identifikasi ini lebih mendalam daripada imitasi. Jadi, contohnya di sini adalah kalian lihat gambar-gambar di sebelah ini ya. Nah, misalnya seseorang itu mengidolakan Michael Jackson ya. Segala pakaiannya, gaya rambutnya, ya bahkan sampai wajahnya ya, segala aktivitasnya, kemudian gaya rambutnya atau gaya hidupnya itu diikuti ya, sama sekali begitu ya. Jadi semuanya mengikuti Michael Jackson ini. Begitu juga ini, misalnya ada seseorang yang suka dengan sekarang itu kan yang terkenal budaya K-pop ya. Pasti ini remaja-remaja.
Biasanya yang laki-laki atau perempuan sama aja ya, mengikuti gaya-gaya artis Korea, entah yang perempuan atau yang laki-laki, dari gaya rambutnya, pakaiannya, semuanya ya. Jadi ini lebih parah lagi ya. Nah ini misalnya ada seseorang yang suka sekali dengan Barbie. Nah ini kalian perhatikan, sama banget nggak wajahnya dengan Barbie? Rambutnya ya. Nah itu ya, ini namanya identifikasi ya, jadi menyamai tokoh yang diidolakan, begitu ya. Dan ini simpati. Jadi simpati suatu proses seseorang merasa tertarik pada pihak lain ya. Nah, melalui proses simpati seorang ini akan merasakan dirinya seolah-olah ikut merasakan apa yang dialami orang lain. Menjadi peduli ya. Jadi tidak hanya sekedar tertarik tetapi peduli juga. Nah, sekarang ini ada empati. Apa bedanya dengan simpati anak-anak? Jadi empati ini adalah simpati yang lebih mendalam, ya, dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang. Nah, contohnya ada orang nenek-nenek ini ya, yang sedang membutuhkan sedekah begitu ya. Jadi anak kecil ini akan membantunya ketika misalnya ada orang yang sedang sakit, kita menjenguknya atau misalnya tidak ada yang menolong, kita membawanya ke rumah sakit. Jadi ini empati ini lebih mendalam ya anak-anak daripada simpati. Jadi kejiwaannya itu lebih mendalam. Jadi ketulusan seseorang membantu. Kita lanjut mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Perhatikan di sini bentuk interaksi sosial itu yang asosiatif dan disosiatif. Bentuknya ada yang kerjasama, kemudian akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dilihat dari jenis-jenisnya ini, kira-kira ini mengarah kepada apa anak-anak? Mengarah kepada penyatuan ya, atau mengarah pada kebaikan ya, hal-hal yang positif. Nah, kita bahas yang pertama ya. Ini. Jadi mengarah pada penyatuan ya. Jadi yang pertama adalah kerjasama. Ya, jadi kerjasama ini proses saling mendekati, bekerja sama dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama. Nah, contohnya seperti apa? Gambar apa ini anak-anak? Gotong royong. Ya, gotong royong. Kabar penyapu. Ya, piket ya, piket di sekolah. Ya, ini gambar apa ini anak-anak yang di atasnya? Sekelompok orang yang sedang marching band ya. Nah, jadi kerjasama dalam memainkan musik marching band ya. Ini menghasilkan harmonisasi dalam suara musik yang indah atau gotong royong ya. Interaksi sosial yang asosiatif yang kedua adalah akomodasi ya. Nah, jadi usaha-usaha manusia untuk meredakan pertentangan dalam mencapai kestabilan. Ini Ibu sajikan, di sini bentuk-bentuknya banyak ya. Ada 8 bentuk akomodasi. Jadi ada koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stereotip, dan adjudikasi. Dan ada asimilasi. Nah, ini asimilasi ini ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan di antara orang-orang atau kelompok manusia ya. Nah, ini. Jadi contohnya adalah percampuran dua kebudayaan ya. Nah, itu menghilangkan ciri kebudayaan yang lama ya, karena sudah lahir kebudayaan yang baru. Contohnya di suatu daerah itu, misalnya di daerah Pekalongan ya, di sana ada etnis Tionghoa, kemudian ada etnis orang Arab. Nah, mereka itu di sana menggunakan bahasa Jawa, ya. Walaupun mereka itu merupakan etnis atau suku Tionghoa, Cina ya, maupun suku Arab. Jadi mereka menggunakan bahasa Pekalongan karena sudah dipengaruhi oleh kebudayaan yang baru. Bisa dipahami ya mengenai asimilasi? Bisa. Ya, lanjut mengenai akulturasi. Bisa. Apa itu akulturasi anak-anak? Ada yang tahu? Ya, akulturasi adalah
terjadinya percampuran dua kebudayaan atau lebih ya, dan saling mempengaruhi tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama ya. Beda dengan yang tadi asimilasi ya. Kalau ini budaya baru dan budaya lama itu tetap berjalan bersama. Nah, ini contohnya. Kalau di Indonesia itu sangat beragam ya budayanya. Jadi ini misalnya ada akulturasi budaya antara budaya Hindu dengan budaya Islam. Lanjut di sini ada proses-proses sosial yang disosiatif ya. Jadi kebalikan dari proses yang asosiatif tadi. Jadi ada apa saja? Nah, ada persaingan anak-anak. Kemudian ada pertentangan. Nah, ada 3 ya, ada kontravensi. Jadi mengarah pada persaingan atau perlawanan ya. Kalau tadi asosiatif mengarah pada penyatuan. Nah, kita bahas yang pertama persaingan, di mana individu atau kelompok saling bersaing untuk berlomba, berkompetisi, mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu ya, dengan menggunakan cara-cara yang terbuka dan adil. Nah, kalian perhatikan ini gambar apa aja ini anak-anak? Yang pertama? Balapan. Ya, Balapan. MotoGP ya. Nah, jadi ini Rossi, kemudian siapa lagi namanya? Vinales dan lain sebagainya ya. Kalian pasti tahu. Ya. Nah, itu mereka bersaing untuk meraih posisi pertama. Nah, ini juga yang gambar yang kedua. Gambar pasar ya. Jadi pedagang-pedagang di pasar itu bersaing untuk menjual barang dagangannya. Ya. Jadi mereka bersaing secara sehat. Lanjut, ada pertentangan ya. Nah, ini dengan sadar atau tidak sadar menentang pihak lain yang disertai ancaman atau kekerasan untuk mencapai tujuan dan keinginannya. Nah, contohnya anak-anak seperti Tawuran. ya, tawuran. Ya, ini sengaja Demo. ini ya, demo ya. Nah, ini merupakan apa namanya? Kalau tidak diselesaikan dengan baik, ini akan mengakibatkan terjadinya kekerasan ya. Kemudian ada contoh yang tidak benar ya. Nah, membakar rumah, jangan diikuti anak-anak. Kalau tidak bisa menyelesaikan konflik, diselesaikan dengan kepala dingin ya. Jangan sampai seperti ini ya. Lanjut, yang terakhir ada kontravensi. Nah, berada di antara persaingan dan pertentangan biasanya menunjukkan perasaan tidak senang ya. Kalian juga bisa cermati di sini untuk video ya. Ibu tayangkan sedikit. Nah, jadi kalian perhatikan, kalian catat informasi yang ditayangkan dalam video ini. Silakan disimak. Kedengaran anak-anak? Enggak. Kedengaran, Bu. Oke anak-anak, bagaimana? Sudah disimak ya videonya tadi? Ya, jadi itu sedikit ya. Jadi kalau yang tidak bisa mendengar video yang Ibu tayangkan di sini, kalian itu juga bisa melihatnya, mencermatinya di WA Group atau di Google Classroom, karena sudah Ibu kirim di sana ya. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Ada pertanyaan nggak anak-anak sampai di sana? Tidak. Tidak ya? Sudah jelas ya? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjutkan mengenai diskusi kelompok ya. Tadi kalian sudah mengamati gambar-gambar, video, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi kelompok.
Jadi sudah Ibu bagi kelompoknya menjadi 8 kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok di sini beranggota 3 sampai 4 orang. Jadi siapkan buku tulis dan perlengkapan lain. Ya. Nah, lanjut. Ini petunjuk kerjanya, silakan perhatikan anak-anak. Nah, jadi kalian tadi sudah memahami mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Nah, sekarang cari informasi dari berbagai sumber. Bisa dari buku paket yang kalian punya, perpus, ya, internet, atau sumber lain yang relevan. Ingat ya, kalau kalian mencari jawaban di internet, pastikan itu jawabannya relevan. Jadi jangan asal copy-paste anak-anak. Yang kalian diskusikan adalah tentang bentuk-bentuk interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar daerah kalian. Nah, diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Nah, untuk waktunya ini 10 menit ya. Nah, ini LK penyajiannya. Jadi, misalnya bentuk interaksi kerjasama yang ada di daerah kalian itu contohnya seperti apa? Yang masih ada sampai sekarang ya. Dan ini semuanya. Jadi, bentuk interaksi sosial secara asosiatif dan disosiatif. Ya, silakan didiskusikan selama 10 menit. Nah, lagi sebentar kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, masing-masing kelompoknya ya. Sudah dicermati ini anak-anak? Sudah. Ya, silakan selamat mengerjakan ya. Oke, jadi waktu diskusi sudah habis ya, sudah cukup. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan presentasi kelompok ya anak-anak. Silakan diaktifkan kameranya semua. Ayu Lestari diaktifkan kameranya. Nah, jadi siapa yang sudah siap untuk presentasi? Saya sudah. Ya, sudah ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Silakan Putu Sugiartawan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Silakan. Nama saya Putu Sugiartawan, kelas 7C, nomor absen 30. Saya dari Desa Sepang. Ya, silakan. Kerjasama di sekitar rumah saya, bergotong royong membuat jalan dan membangun membangun balai kelompok. Ya, jadi bagus sekali jawaban dari Sugiartawan ya. Nah, jadi membuat rumah, membangun rumah, kemudian membuat jalan, ya, membantu kelompok ya. Nah, jadi bagus sekali. Oke, ada yang kedua, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Sri Sukasih ya. Kenalkan, nama saya Nika Dek Sri Sukasih, nomor absen 25, kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan bentuk interaksi akomodasi. Berlapang dada memaafkan orang lain walaupun berbeda suku dan agama. Menjadi penengah dalam perselisihan. Ya, jadi itu termasuk mediasi ya. Ya, betul sekali jawaban dari Sri Sukasih. Oke, baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup ya semuanya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Diahtari ya. Silakan. Sekarang kita tadi mempelajari tentang kerjasama, akomodasi, sama yang kerjasama, akomodasi, sama contoh interaksi sosial. Iya. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi beberapa sudah dikatakan oleh Diahtari. Ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari Diahtari? Ya, kalau tidak ada, jadi Ibu berikan penguatan sedikit ya, anak-anak. Apa yang disimpulkan oleh Diahtari itu sudah benar. Nah, tapi Ibu tambahkan sedikit di sini. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai interaksi sosial ya, mulai dari pengertiannya, kemudian syarat-syarat, faktor, ciri-cirinya ya, dan bentuk-bentuk interaksi sosial maupun contoh-contoh interaksi sosial yang asosiatif maupun disosiatif. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai umat manusia ya, jadi sebagai makhluk individu
Selain itu juga makhluk sosial. Tentunya sebagai makhluk individu kita mengerjakan segala pekerjaan kita yang bisa dilakukan sendiri. Contohnya ketika kita mengerjakan ulangan atau ujian ya. Jadi jangan sampai kerjasama ya. Kemudian ketika kita sebagai makhluk sosial, maka kita selalu membutuhkan bantuan orang lain ya. Jadi segala aktivitas kita dibantu oleh orang lain. Contohnya seperti tadi sudah kita jelaskan, sudah kita bahas ya. Ketika memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan ya, atau kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Nah, itu semuanya jadi manusia itu melakukan interaksi sosial ya. Jadi sebagai makhluk sosial pasti melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sampai di sana bisa dipahami anak-anak? Bisa. Jadi karena belum semua yang mengirim kesimpulan, agar semuanya terlibat ya, Ibu harapkan kalian mengirim jawaban kalian mengenai kesimpulan yang sudah kita pelajari dari materi hari ini tentang interaksi sosial. Silakan nanti kirim jawaban kalian di WA Group atau Google Classroom ya. Nah, selanjutnya Ibu juga ingin bertanya. Nah, kira-kira apa pesan kalian? Bagaimana rasanya kalian belajar seperti ini? Seru, Bu. Seru. Beri pengetahuan dan lebih panjang dan luas. Kemudian kendalanya apa? Kendalanya Sinyal dan jaringan kuota ya. ya sinyal kurang baik. Sinyalnya kurang baik. Ya, bagus ya. Ya, jadi benar sekali ya. Kita pelajari. Jadi kendalanya adalah sinyal, kemudian kuota ya, kuota internet juga harus terpenuhi. Kalau tidak punya kuota, tidak bisa ya. Kemudian yang pertama itu sinyal juga. Jadi sinyalnya itu harus stabil. Nah, jadi Ibu harap nanti kita bisa tingkatkan lagi di pertemuan selanjutnya ya. Ya anak-anak, jadi selanjutnya di sini ada evaluasi ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi silakan kalian kerjakan kuisnya ya. Nah, ini sudah Ibu kirimkan juga di WA Group ataupun di Google Classroom. Kalian bisa lihat di sana ya. Nah, ini adalah ulangannya, ada 10 soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan secara cermat ya. Jangan asal menjawab yang sembarangan ya. Bisa dipahami? Ya, selanjutnya untuk materi berikutnya kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Silakan kalian nanti pelajari lagi materinya ya. Jadi agar pembelajaran kita selanjutnya itu lebih lancar dari hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita tutup dengan doa penutup ya. Untuk doanya silakan dipimpin oleh Kasih. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sukasih sudah memimpin doa dengan hikmat ya. Nah, ingat anak-anak, kalian belajar di rumah daring secara dengan semangat ya. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Sekian untuk hari ini, kita akhiri pelajarannya. Sampai jumpa, kita tutup dengan para musanti ya. Om Santi, 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 Om. Santi, Om. Ya, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa, Bu.